Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haiful Bahri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM. Uji kinerja ini saya laksanakan di SMPIT Insan Madani, Kabupaten Tangerang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 8 dengan materi menghindari mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan, Isyam. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati mulai. Doa selesai. Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ines, Pak. Ines izin. Ya, Ines izin. Ada lagi? Anis Pak izin. Aziz izin. Sebelum kita berlanjut ke materi, dicek terlebih dahulu. Kita operasi adiwiyata, di bawah mejanya ada sampah atau tidak? Tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita mengulas materi minggu lalu. Tentang apa materi minggu lalu? Menghindari makanan minuman yang haram, dan juga hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Di dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 Allah sudah berfirman, Allah sudah menerangkan tentang makanan yang haram untuk dikonsumsi. Apa saja? Daging sembelih bukan atas nama Allah. Dan lain sebagainya. Itu adalah makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Dari Nabi tentang makanan khamar, judi, dan pertengkaran, menjelaskan bahaya minum khamar, judi, dan pertengkaran. Selanjutnya menjelaskan cara menghindari minuman khamar, judi, dan pertengkaran. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi. Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya?
Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Minuman yang terus yang memabukkan bahaya nggak? Tidak. Apa judi itu? Taruhan. Lagi. Oh, sekarang ada judi online ya. Kalau zaman dulu yang namanya judi ya main kartu, duit digital. Kalau sekarang sabar, kakaknya harus jangan ada jadi kentok. Jangan masuk kecil ini kamu harus kode pembelajaran tentang marketplace activity. Ya, apa itu marketplace activity? Yaitu tentang pembelajaran seperti dilakukan kalau di pasar-pasar. Atau kita ada yang kalau di pasar itu ada apa aja? Ada penjual dan pembeli. Ya, ada penjual dan pembeli. Nanti kalian akan bentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok menentukan 2 orang untuk menjaga stand ataupun ibarat toko presentasinya. Terus peserta lain berkeliling untuk melihat stand yang lain. Setelah itu kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan hasil dari kelompok. Gajah, semut, semut, manusia, monyet, gajah, semut, manusia. Ini bareng-bareng dites satu-satu. Kalian nanti menulis tema yang akan kita bahas. Kelompok 1 ini tentang Homer, kelompok 2 tentang judi, kelompok 3 tentang pertengkaran, kelompok 4 tentang judi juga ya. Nanti kamu tulis temanya
Venom. Dongeng. Silakan. Kriminalitas, 4 kecanduan, 4 jauh dari agama. Contoh judi kayak gimana? Contoh judi itu apa aja sih? Contohnya itu kalau misalkan kita bertarung dengan sesuatu. Iya, terima kasih Pak. Ya, bagus. Kalau misalnya bicara dengan pertengkaran dengan teman, Ustaz, saya mau nanya. Saya kita Ini ada yang menanyakan tentang apa? Pengertian Umar itu apa? Kelompok 2 tentang judi. Kira-kira tadi temennya ada yang nanya tentang apa? Macam-macam judi itu kayak gimana?
berbicara berbohong, ciptakan keamanan alias diem, mendengarkan, dengarkan sepenuh hati alias menghayati mendengar orang lain. Bahayanya apa kalau Bahayanya orang lain akan menjauh, tidak ada yang teman, bisa tali persahabatan. ini kita yang dibahas? Bagi apa? Simbolnya peringatan, panduan, Jauh dari kayak Muhammad berbahaya buat siapa? Buat kita sendiri. Kita sendiri, orang lain kira-kira Bisa. keluarga Bisa. bikin malu keluarga. Kalau kita mau buka, ya. Kalau judi, ya, bahaya nggak judi? Bahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi keluarga, orang lain, ya, baik keluarga. Oke, kalau misalnya main dunia kalah terus, berhutang, barangnya ada di rumah dijual. Akhirnya kalau tidak ada barang, kalau tidak kecanduan, bisa jadi maling orang. Kecanduan judi kan banyak. Orang yang kecanduan slot itu yang ibu-ibu yang mobil habis 20 juta main slot, pura-pura katanya dirampok. Padahal duit 20 juta habis untuk main judi. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Kalau pertengkaran, berbahaya nggak? Bahayanya apa? Merusak hubungan. Apalagi menimbulkan luka fisik, apalagi sambil berantem adu jotos, main musik, ya segala macam ya. Tapi kalau sekarang berantemnya kadang di sosial media, bikin status, bikin apa lagi. Nah ini yang sangat berbahaya ya. Ya. Jadi baik surat Allah Subhanahu wa Taala. Ini kita cukupkan hari ini. Kita baca